Hari Jumat kemarin, aku baru saja kembali ke Jakarta. Setelah seminggu melakukan perjalanan dinas ke Pulau Kalimantan. Aku berangkat bersama tim audit. Tadinya, aku ingin mengajak stafku. Namun karena ada kegiatan di Jakarta dan ada meeting di Bekasi, aku memintanya untuk menghandle dulu. Sebenarnya kegiatan kami di sana biasa-biasa aja. Namun ada sesuatu kejadian yang menurutku menarik untuk dibagikan. Seperti biasa, kami tiba di mes dan segera disambut dengan berbagai makanan dan minuman. Setelah selesai mengenyangkan perut, kami segera istirahat untuk menyegarkan badan karena besok kami sangat membutuhkan tenaga yang banyak. Malam itu kami tidur berempat satu kamar, padahal ada 3 kamar di mes itu. Singkat cerita, keesokan paginya kami memulai aktivitas kami. Cukup melelahkan memang, karena kami menjalankan sebuah misi dari direktur untuk kemajuan perusahaan. Setelah selesai menyelesaikan semua pekerjaan kami, pukul 5 sore kami kembali ke mes. Setelah mandi, kami semua duduk-duduk sejenak di ruang tengah sambil menonton TV. Kemudian pelayan mes menanyakan, "Mau makan sekarang, Pak? Biar saya segera masak," katanya. "Ada bakso nggak di sekitar sini, Bu?" tanya si Adit. "Ada, Pak, tapi lumayan jauh sih. Di perumahan karyawan Blok A," jawab ibu itu. "Di mana tuh, Pak?" tanya Adit padaku. "Oh, itu di dekat sekolah SD. Lumayanlah 2 kilo dari sini," jawabku. "Bakso aja yuk, Pak," ajak Adit. "Ya udah, Bu, gak usah masak malam ini. Minta tolong dibuatkan kopi aja," ujar Mas Edi. "Coba telepon Pak Sudimun, bro. Pinjam mobil ada enggak?" kata Mas Edi padaku. Aku segera menelepon Pak Sudimun untuk meminjam kendaraan. "Bro, adanya motor, mobil sudah dibawa ke kota," ujarku pada Mas Edi. "Ya udah, motor aja 2," jawab Mas Edi. Kami pun bersantai menunggu motor sambil berkaraoke ria. Dan beberapa menit kemudian, motor pun datang diantar oleh satpam. "Terima kasih ya, Pak," ujarku sambil menerima kunci motor. "Sama-sama, Pak. Hati-hati, Pak, gelap. Jalannya juga jelek," kata satpam itu. Kami pun segera berangkat menggunakan motor itu. Saat itu pukul 7 malam dan jalan memang gelap karena lampu penerangan hanya ada di jalan perumahan. Walaupun telah menggunakan lampu sorot dari motor, kami tetap harus berhati-hati karena jalannya tidak rata dan berbatu-batu. Kami memacu motor dengan hati-hati dan pelan-pelan. Aku dan Mas Edi berjalan di depan, sedangkan Arif dan Adit berbonceng di belakang. Di tengah jalan, aku ngerem motor.
berhenti. Kebetulan lingkungan sekitar sangat gelap. "Kenapa berhenti, Pak?" tanya Arif yang juga kemudian berhenti di sampingku. "Shh, kalian dengar nggak?" "Hah? Apa?" tanya Adit. Tiba-tiba terdengar suara cekikikan. Namun cukup jauh. Kami pun berempat terdiam. "Ayo jalan aja," ujar Mas Edi. Ketika aku gas motor agar jalan, tiba-tiba tepat di depan kami ada sosok wanita menggunakan gaun putih. Rambutnya panjang terurai dan terlihat agak kusut. Wajahnya lonjong dan dagunya lebih panjang dari ukuran normal. Sosok itu melayang tepat di depan kami. Bola matanya berwarna putih dan di sekitar matanya terdapat lingkaran hitam seperti hantu di sinetron gitu. Ia ketawa cekikikan dengan sangat keras melengking. Aku terpaku menatapnya. Tanganku gemetar dan tak ada tenaga untuk menarik gas motor. Mas Edi segera meraih stang motor dan memutar balik motor itu. Aku tetap duduk di depan seperti anak kecil yang sedang dibonceng. Aku sangat shock dan tidak bisa mengeluarkan suara dari mulutku. Bibirku juga terasa gemetar. "Putar, Rip, putar balik," teriak Mas Edi ke Arif. Arif segera memutar motornya lalu memacu motornya sekencang mungkin mendahului kami. Jalan saat itu sangat berbatu. Namun dengan kondisi ketakutan seperti itu, jalan berbatu terasa seperti di sirkuit. Saat kami berbalik arah dan melaju motor dengan kencang, aku melihat dari kaca spion sosok itu mengejar kami sambil tertawa cekikikan. Suaranya terdengar jelas walaupun sedang melaju motor dengan kencang. Ketika akan masuk ke gerbang mes, aku tidak melihat lagi sosok itu melalui kaca spion. Setelah sampai di mes, kami tidak berkomentar apapun. Kami semua terdiam dan wajah tampak pucat ketakutan, shock karena kejadian tadi. Kemudian terdengar suara perut yang kriuk-kriuk, kelaparan. Entah suara perut siapa itu. Aku tidak peduli. Yang penting asal jangan suara kuntilanak itu lagi. Jika sosok itu tiba-tiba berdiri di depan kami, mungkin aku sudah pingsan. Kejadian itu memang menjadi pengalaman horor saat perjalanan dinas kami. Kami sangat shock karena mental kami belum siap bertemu hal-hal seperti itu.